Oras menjua-jua untuk kita semua. Sekarang kita akan mengkritik atas penyesatan Guru Gembul tentang Batak. Ini adalah bagian kedua. Jadi seperti sudah diberitahukan sebelumnya, saya sudah menyampaikan ajakan untuk berdiskusi dengan Guru Gembul, tapi setiap postingan komen yang saya buat di YouTube beliau tentang Batak selalu hilang. Saya sudah kirim berulang kali sampai puluhan kali dan selalu hilang. Ini ada di bagian video sebelumnya. Kita menemukan anomali khusus untuk orang Batak, yaitu wilayah Sumatera Utara yang sekarang ditempati oleh orang-orang Batak. Jadi ini adalah bagian kedua. Bagian pertama adalah peta wilayah Batak. Entah apa alasan Guru Gembul membahas wilayah Batak saat ini, bukan pada beberapa waktu tahun lalu. Lalu sekarang seorang Batak sudah ada dari Sabang sampai Merauke. Kenapa tidak pakai referensi itu juga? Jadi saya sangat bingung dengan Guru Gembul. Sementara ini peta di kanan adalah wilayah yang diketautkan dengan Batak dari pengalaman asing dari masa ke masa. Batak itu adalah wilayah yang kosong melompong dari kebudayaan-kebudayaan zaman batu. Seakan-akan wilayah itu tidak pernah ditinggali oleh orang-orang zaman batu, atau memang tidak pernah ada bangsa yang berbudaya yang pernah tinggal di sana di masa lampau. Jadi dikatakan wilayah yang dihuni orang Batak itu seperti yang dikatakan dia pada saat ini, wilayah kosong pada zaman batu. Sementara ada peninggalan zaman batu di daerah Minang yang disebut menhir. Apakah Guru Gembul sudah mendapatkan studi keterkaitannya dengan suku Minang yang mendiami daerah saat itu? Lalu, tidak adakah keterkaitan Minang, Batak, dan suku bangsa lainnya Aceh, Melayu di Sumatera ini sebelum Minang dan Batak itu dikenal? Jadi Guru Gembul ini juga sangat lucu, seolah-olah nenek moyang orang Batak itu datang sendiri, Minang datang sendiri, Aceh datang sendiri, Lampung datang sendiri, Melayu datang sendiri, Jambi datang sendiri. Ya, seperti itu. Dan yang lebih membingungkannya lagi adalah bahwa jejak-jejak yang ada di Sumatera Utara justru menunjukkan bahwa mereka itu berkebudayaan logam. Artinya apa? Artinya begini, orang-orang Batak itu datang ke Nusantara itu bersamaan dengan Proto Melayu 2500 tahun sebelum Masehi, tetapi mereka membawa kebudayaan, justru kebudayaan logam yang datang ke Nusantara 500 tahun sebelum Masehi. Ada gap 2000 tahun di sana yang masih membingungkan para ilmuwan. ya, jadi orang Batak disebut datang bersama Proto Melayu tahun 2500 sebelum Masehi. Jadi Proto Melayu ini harus mewakili seluruh leluhur bangsa suku-suku bangsa di Nusantara ini. Lalu katanya di orang Batak itu hanya mengenal budaya logam. Jadi kembali Guru Gembul seperti menyesatkan, seolah-olah nenek moyang kita itu datang sendiri-sendiri, tidak dalam gelombang yang sama, beberapa gelombang kemudian berbaur dan terjadi akulturasi atau saling menjajah budaya lain. Jadi mungkin Guru Gembul ini membuat saya bingung. Entahlah. Jadi ada gap 2000 tahun katanya yang membingungkan Guru Gembul. Saya tidak yakin para ahli bingung. Ini hanya Guru Gembul aja yang bingung, karena anggapannya nenek moyang orang Batak itu tidak ada hubungannya dengan nenek moyang Nusantara lainnya dalam menjadikan Batak itu sebagai suku bangsa atau budaya saat ini. Kemudian Rajendra Chola dalam inskripsi Tanjur abad ke-11 menyerang Sriwijaya, Panai, dan Malayur. Jadi menurut Guru Gembul ini juga tidak ada hubungan nenek moyang orang Batak dengan Sriwijaya, Panai, dan Malayur. Sebaiknya baca-baca buku Leonard N. Anjaya, kemudian Daniel Peret atau Anthony Reid, dan banyak lagi buku-buku yang menghubungkan Batak dan Sriwijaya.
Dan misteri itu kemudian berlanjut bahkan ketika kita masuk ke dalam zaman aksara, zaman tertulis. Orang-orang Jawa sudah meninggalkan catatan tertulis abad ke-6 atau abad ke-7 Masehi. Bahkan orang-orang Jawa sudah dikenal dari peradaban-peradaban yang lain, khususnya orang India, orang Cina abad ke-5, abad ke-4 sudah menjelaskan tentang keberadaan orang-orang Jawa. Demikian pun dengan orang-orang Sunda. Orang-orang Sunda mencatat keberadaannya itu sekitar abad ke-5 atau abad ke-4 Masehi. Dan orang-orang Cina juga sudah menyebutkan, setidaknya disebutkan ada kerajaan Alotan gitu ya, yang berarti adalah kerajaan Aruten, atau ada kerajaan yang menurut orang Cina di Jawa Barat itu yang namanya Tolomo, yang diterjemahkan berarti Taruma atau Tarumanagara. Itu sudah ada. Tarumanagara itu dicatat dalam prasasti beraksara Palawa, itu memang ada sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi, Guru Gembul ya. Lalu Anda membandingkan nama pulau yang jadi nama suku. Oke lah, jadi apa hubungan Sunda, Banten, Betawi, Madura dan lain-lain itu? Karena namanya beda, tidak ada hubungan dengan nama Jawa atau tidak ada hubungan dengan budaya Jawa? Lalu dari mana Guru Gembul menghubungkan Tarumanegara itu yang beraksara Palawa dan berbahasa Sanskerta dengan nama Sunda? Apakah zaman itu sudah ditulis di batu itu Sunda? Kemudian coba juga Guru Gembul perhatikan, mana lebih tua catatan tentang Barus atau nama tua Sumatera itu Taprobana dengan nama Jawa? Nah, sejak kapan nama Jawa itu tersurat dalam prasasti? Tetapi kebudayaan orang Batak itu tidak tercatat dimanapun, baik dalam naskah-naskah di dalam orang Batak sendiri maupun catatan orang-orang luar. Guru Gembul menunjukkan buku Daniel Peret berjudul Kolonialisme dan Etnisitas di Sumatera Timur Laut pada abad ke-19. Jadi Guru Gembul jangan hanya mengambil clippingan dari internet atau mengcrop gambar cover buku, tapi beli bukunya ya, di Google Book itu murah kok, hanya belasan ribu kalau lagi promo. Lalu baca ya, semua peta yang ada di sini ini diambil dari buku itu, dan buku itu lebih lengkap lagi daripada peta-peta wilayah di sini. Jadi Guru Gembul tolong baca buku ya sebelum membuat statement. Kasihan Daniel Peret selalu tertuduh. Kemudian ini salah satu surat Singamaraja ke-12 kepada Nomensen. Ada ditulis kata Batak Raya di dalam surat ini. Jadi ada loh, tercatat loh. Guru Gembul. Kemudian Guru Gembul kenal nggak dengan Uli Kojok? Coba di searching, dia ahli bahasa Batak, memang luar biasa. Orang asing, orang Jerman yang jadi ahli bahasa Batak di dunia ini, dia yang paling ahli. Jadi di dalam ruas bambu dalam budaya Batak Karo ada ditulis aturan bas Batak Karo adat naki-naki. Ya bisa arti harfiahnya aturan dalam Batak Karo tentang adat masa lalu. Ini ada nomor inventaris 4149 di museum di Stuttgart. Cobalah Guru Gembul ke sana ya. Kemudian orang asing dari dulu Guru Gembul ya, menulis Batak itu sering aneh-aneh ya, Batak, Batek, dan diluruskan orang Batak. Jadi dalam catatan tahun 1785 ini, tulisan Jacob Cornelis Matthew Radermas yang terbunuh dalam kapal, dia adalah seorang kebangsaan kalau negara saat ini adalah Jerman. Dia menulis orang-orang Batak atau yang sebenarnya adalah Batak. Jadi taksiran saya, dia menulis ini daerah Barus. Jadi ada perbaikan dari kata-kata sebelumnya menjadi Batak, BATAK, dan inilah yang dipakai oleh Van der Tuk di pertengahan abad ke-19. Jadi Guru Gembul semoga bisa baca aksara Jerman tua ya. Nah, ini sebenarnya adalah fakta yang tidak terlalu membingungkan. Yang menjadi membingungkan itu adalah karena di sana ada sebuah kota yang namanya Barus. Apa maksudnya? Kota Barus itu ada di wilayah Batak sekarang, begitu kan? Nah, wilayah Barus itu adalah salah satu kota tertua di Nusantara yang bahkan sebelum Masehi sudah dikenal oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Misalkan Claudius Ptolemus yang hidup di Mesir, dia orang Mesir, jajahan Romawi. Dia adalah seorang geografi ulung. Dia kemudian menuliskan bahwa nun jauh di sana ada sebuah kota yang sangat luar biasa kayanya. Kota itu namanya adalah Barusai.
yang diidentifikasi sebagai Barus. Kota itu menghasilkan kapur barus terbaik di dunia yang sedemikian sehingga harganya itu dengan takaran yang sama dengan emas paling murni. Dan ada kemungkinan orang-orang Mesir kuno itu menggunakan kapur itu untuk membalsam kerabat-kerabat kerajaan mereka yang sudah meninggal, yang berarti sudah ada hubungan dagang yang sangat lampau orang Mesir kuno dengan orang Sumatera Utara. Itu kemudian pernyataan. Ya, kemudian Guru Gembul bingung terus ya. Jadi kenapa bingung kalau Kota Barus itu lebih dikenal daripada Batak? Ya, itu pelabuhan, tentu dikenal. Dan sumber dari kapur barus, kemenyan, dan emas ada diperdagangkan di situ. Hanya sedikit agak beda dengan Alkitab saat 3 raja dari timur mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada Tuhan Yesus. Ini bedanya mur. Jadi emas, kemenyan, dan kapur barus itulah sumber-sumber dari barus. Jadi jangan heran kalau Kota Barus itu terkenal karena di situ ada sumber emas, kemenyan, dan mur. Itu untuk Yesus beda ya. Kapur barus serta emas, kemenyan, dan kapur barus. Mungkin hanya suku Guru Gembul yang datang dari negeri antah berantah dari semana hingga bertahan hingga kini tanpa pengaruh suku lain, artinya suku yang murni 100%. Entah gimana caranya, saya juga bingung. Jadi bagaimanapun, Barus ada pelabuhan perdagangan yang memperdagangkan hasil pertanian pedalaman. Jangan Guru Gembul kira bahan-bahan itu kapur barus, kemenyan itu adalah bahan-bahan yang tersedia di pesisir. Itu adalah getah dari kayu yang dipanen di dalam pedalaman di seputaran Danau Toba. Jadi siapakah manusia pedalaman itu? Itu saya tidak bisa jawab. Yang jelas, catatan tertua tentang manusia pedalaman seputaran Danau Toba atau di pedalaman Barus adalah Batak. Ofir. Dan dari wilayah Ofir itu dia mendapatkan 400 talenta emas, kemudian bulu burung merak, kemudian rempah-rempah dan kayu cendana. Bahan-bahan yang dimaksud itu saya pikir sangat identik dengan wilayah-wilayah Nusantara, sehingga banyak sekali orang yang menyebut bahwa negeri Ofir yang dimaksud itu adalah negeri di Nusantara. Ada yang menyebut itu di Filipina, ada yang menyebut itu di Jawa dan sebagainya. Tetapi kemudian ada hipotesis baru yang menyebut bahwa Ofir yang dimaksud itu adalah kaki gunung Talamau. Jadi ternyata Raja Salomo atau Nabi Sulaiman itu juga sudah memiliki hubungan akrab perdagangan dengan orang-orang di Sumatera Utara. Begitu. Jadi Guru Gembul, lagi-lagi cover buku Anda tunjukkan lagi. Entah isinya pun saya tidak tahu, entah bagaimana. Jadi menurut catatan tertua, menurut Fernando Mendes Pinto tahun 1909 saat bekerja pada Kapten Portugis di Malaka, orang-orang lokal menyebut bukan Nabi Sulaiman atau Raja Israel bernama Salomo yang punya hubungan dagang dengan Sumatera dan bukan Sumatera Utara. Tapi emas itu datang dari daerah Minangkabau kini yang dibawa ke daerah Kerajaan Kampar di atas perairan Jambi dan Broteo, lalu dibawa ke Lampung ke pabrik pedagang yang dibangun oleh Ratu Seba. Itulah yang dibawa ke Yerusalem, kemudian ratu itu jadi istri Raja Salomo. Ini screenshot dari buku catatan tahun 1653. Ini diambil dari berita-berita lokal. Satu lagi ya, Guru Gembul, Gunung Talamau itu ada di Sumatera Barat. Tolong jangan asal kopi ciplak, nanti jadi Guru Gembul makin gembul dan pengikutnya makin tersesat. Sekian dulu Guru Gembul, maaf kalau kata yang salah.